Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nabil Hakim Akila dengan NIM 2541104020034 dari saya adalah mahasiswa dari program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Jadi video ini saya buat dan dokumentasikan secara khusus untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Qawaidul Fiqih. Di sela-sela kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih dan hormat saya yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah kita, yaitu Bapak Ishak Suryo Nugroho MSI, yang selama 1 semester ini sudah dengan sangat sabar membimbing dan membagikan keilmuan yang luar biasa kepada kami semua. Insya Allah pada video kali ini saya akan menjelaskan 3 poin penting dalam kaidah fikih. Yang pertama itu pengertian atau definisi qaidul fikih secara bahasa maupun istilah. Yang kedua, sejarahnya, bagaimana sejarah terbentuknya qaidul fikih ini. Lalu yang ketiga yaitu 5 kaidah pokok atau yang biasa disebut dengan qaidul khams, al-qaid al-khams, yang menjadi pondasi utama ilmu qaidul fikih ini. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu ada definisi qaidul fikih secara bahasa maupun istilah. Jadi qaidul fikih ini secara bahasa itu terbagi menjadi 2 kata. Yang pertama ada al-qawaid, yang kedua ada al-fikih. Jadi untuk pengertian al-qawaid ini secara bahasa itu merupakan bentuk jamak dari kata qaidah. Qaidah. Dalam bahasa Arab, qaidah ini berarti pondasi, dasar, atau tiang penyangga dari suatu bangunan. Nah, segala sesuatu yang menjadi tumpuan bagi hal lain di atasnya itu disebut sebagai qaidah. Nah, istilah ini juga dapat kita temukan di dalam Al-Qur'an, ya. Salah satu contohnya itu ada pada surat Al-Baqarah ayat 127 yang menceritakan tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail saat membangun Ka'bah. Yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail. Nah, fondasi itu al-qawaid di dalam Al-Qur'annya. Nah, sementara itu kata al-fikih ini secara bahasa berarti al-fahmu, yang artinya pemahaman yang mendalam terhadap sesuatu. Langsung secara istilah, qaidul fikih secara istilah ini menurut rumusan para ulama usul dan fuqaha, qaidul fikih adalah prinsip-prinsip hukum Islam yang bersifat umum atau kulli yang membawahi berbagai macam masalah fikih yang banyak. Dan dari prinsip tersebut dapat diketahui hukum dari masalah-masalah cabang atau juz'iyat yang terjadi di lapangan. Nah, dengan kata lain, qaidul fikih ini berfungsi sebagai rumus atau kaidah besar yang digunakan oleh para ulama untuk menarik kesimpulan hukum dari ribuan persoalan baru yang belum ada dalilnya secara spesifik di dalam teks Al-Qur'an maupun hadis. Saya akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan antara qaidul fikih dan usul fikih. Jadi perbedaan ini penting untuk kita tahu antara qaidul fikih dan usul fikih karena kedua bidang ini itu saling berkaitan namun memiliki fokus yang sangat berbeda. Usul fikih pengertiannya itu adalah ilmu yang mempelajari alat atau metode untuk melahirkan sebuah hukum dari dalil-dalil syara'. Fokusnya adalah bagaimana proses dalil, misalnya memahami perintah, larangan, teks umum, atau teks khusus menjadi sebuah hukum fikih.
Sementara qaidul fikih adalah produk pengelompokan dari hukum-hukum fikih yang sudah jadi. Ketika berbagai hukum fikih dalam berbagai bab memiliki kesamaan sifat dan tujuan, para ulama mengumpulkannya dan merumuskannya ke dalam satu kaidah ringkas. Langsung saja kita ke pembahasan yang kedua, itu ada sejarah perkembangan qaidul fikih. Nah, disiplin ilmu qaidul fikih ini tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses evolusi keilmuan yang panjang seiring dengan berkembangnya dinamika sosial umat Islam. Jadi sejarah perkembangannya ini dapat dibagi menjadi 3 fase utama. Yang pertama itu ada fase pertumbuhan dan pembentukan, ada pada abad 1 hingga 3 Hijriah. Itu ada pada masa Rasulullah SAW, para sahabat dan tabi'in. Kaidah fikih pada masa tersebut itu belum dibukukan secara mandiri menjadi sebuah kitab. Hal ini dikarenakan setiap ada persoalan hukum, umat Islam ini dapat langsung merujuk atau bertanya kepada Rasulullah SAW semasa beliau hidup. Akan tetapi benih-benih hukum fikih ini, benih-benih kaidah fikih ini sebenarnya sudah ada. Rasulullah SAW itu dianugerahi kemampuan jawami'ul kalim, yaitu berbicara menggunakan kalimat yang singkat dan padat, namun memiliki cakupan makna yang sangat luas. Sebagai contoh, ada pada sabda Nabi SAW, la dororo wa la diroro, yang artinya tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain, wala diror. Nah, kalimat hadis yang ringkas inilah yang di kemudian hari diadopsi atau digunakan secara utuh oleh para ulama untuk dijadikan salah satu kaidah pokok dalam fikih. Setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat dan para tabi'in mulai menyebar ke berbagai wilayah baru di luar Jazirah Arab. Mereka ini mulai menghadapi kebudayaan baru dan persoalan-persoalan kontemporer yang belum pernah terjadi sebelumnya ketika mereka ada di Jazirah Arab. Pada masa inilah para ulama terdahulu mulai menggunakan analogi hukum dan memakai prinsip-prinsip umum dalam Al-Quran dan hadis untuk menyelesaikan masalah di daerah mereka masing-masing. Lanjut ke fase kedua, yaitu fase kodifikasi dan kejayaan, ada pada abad ke-4 hingga ke-13 Hijriah. Memasuki abad ke-4 Hijriah ini mulailah terjadi kodifikasi atau pembukuan kaidah secara tertulis. Para ulama menyadari pentingnya mengumpulkan prinsip-prinsip hukum ini. Kenapa? Agar khazanah keilmuan Islam ini tetap terjaga dan tidak hilang. Memasuki abad ke-4 ini ada perintis awal yang dipandang pertama kali mengumpulkan kaidah-kaidah ini secara khusus. Beliau adalah seorang ulama bermadhab Hanafi yang bernama Abu Thohir Ad-Dabbash. Beliau ini berhasil merangkum prinsip-prinsip madhab Hanafi ke dalam 17 kaidah pokok. Kaidah tersebut itu kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Imam Al-Karki dalam kitabnya yaitu Al-Uslu. Lanjut pada abad ke-7 dan 8 Hijriahnya, ini adalah puncak kejayaan penulisan qaidul fikih. Jadi ulama-ulama besar dari berbagai mazhab itu saling berkontribusi
menulis kitab kaidah yang sangat komprehensif. Misalkan ya di dalam mazhab Syafi'i lahir kitab monumental seperti Al-Ashbah wan Nazir, itu karya Imam Asy-Syuuti dan karya Imam Ibnu Wakil. Lalu ada di mazhab Maliki itu muncul Imam Al-Maqqari dengan kitab Al-Qawaid. Di dalam mazhab Hambali juga lahir kitab Al-Qawaid karya Ibnu Rajab Al-Hambali. Jadi pada fase ini Qawaidul Fiqih itu telah resmi berdiri sendiri sebagai disiplin ilmu yang matang. Lanjut ke fase ketiga, yaitu ada fase penyempurnaan dan aplikasi modern. Ada pada abad ke-13 Hijriah hingga sekarang. Puncak aplikasi praktis dari Qawaidul Fiqih ini terjadi pada masa kekhalifahan Turki Utsmani, tepatnya pada tahun 1293 Hijriah. Pemerintah kekhalifahan saat itu menyusun sebuah kodifikasi hukum perdata Islam resmi yang dinamakan dengan Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah. Nah, di dalam bab pengantar kitab tersebut ada merumuskan 99 kaidah fikih secara sistematis sebagai dasar bagi para hakim untuk memutuskan perkara di pengadilan. Hingga saat ini kaidah-kaidah tersebut itu masih terus diadopsi dan diaplikasikan dalam regulasi perbankan syariah, asuransi syariah, hingga fatwa-fatwa lembaga hukum Islam kontemporer, termasuk Majelis Ulama Indonesia atau MUI.